Saya di mana? Alhamdulillah, Ibu udah siuman. Ibu lagi ada di ruang IGD, Bu. Abi mana? Saya mau ketemu sama Abi, Ibu masih lemah. Rebahan dulu, Ibu. Kondisi Ibu masih lemah. Baru saja Ibu disuntik vitamin. Saya harus ketemu sama Abi, Suster. Saya harus... Abi. Kalau Bu Dewi mau ketemu sama Abi, Bu Dewi harus sembuh. Harus dalam keadaan yang sehat. Suster. Gak ada orang yang sakit tapi pura-pura sehat. Itu bisa bertahan selamanya. Satu saat nanti, kamu akan ambruk dan ketahuan. Ya Allah, apa Dokter Fahri sudah tahu tentang sakit aku yang sebenarnya? Seperti yang pernah saya katakan kemarin, sebaiknya Abi dirawat di rumah sakit dan ditangani oleh dokter yang merawat dia kemarin. Enggak, Dok. Saya maunya Abi ditangani oleh Dokter Adi. Dokter kan salah satu dokter yang terbaik di Jakarta. Saya yakin dokter bisa menangani Abi. Saya usahakan yang terbaik, Bu. Tapi Abi harus dipindahkan di ruang inap rumah sakit agar mudah dikontrol dan diperiksa. Enggak bisa, Dok. Pokoknya Abi harus tetap dirawat di rumah. Saya punya alasan pribadi yang tidak bisa saya sampaikan ke dokter. Kalau perlu, nanti fasilitas perawatan di kamar Abi biar saya siapkan persis seperti di rumah sakit. Yang penting dia tetap dirawat di rumah. Ternyata Mama benar-benar sayang dan mau ngelindungin Abi dengan cara apapun. Tapi efeknya malah ke Cherry. Cherry jadi makin sedih dan merasa tersisihkan. Abi nggak boleh dirawat di rumah sakit manapun. Terlalu bahaya buat Abi. Dewi bisa kapan aja datang dan membawa dia kabur lagi. Seharusnya Bu Dewi melembutkan hati sedikit dan mengakui kalau Bu Dewi itu sakit. Dan Bu Dewi juga butuh diperhatikan kondisinya. Abi yang lebih butuh diperhatikan. Karena Abi sakit parah. Bu Dewi yang lebih baik. Hal yang harus dilakukan sekarang adalah Bu Dewi harus istirahat. Harus diobservasi dulu. Harus lihat hasil lab. Untuk mengetahui sebenarnya apa penyakit Bu Dewi biar Bu Dewi bisa tuntas melewati ini semua. Sudah, Dok. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Memang apa yang lebih baik yang harus saya lakukan dari ini semua? Ini yang terbaik yang harus saya lakukan buat Abi. Lebih itu amanat dari almarhum suami saya. Saya udah berjanji kepada dia. Untuk apa melindungi Abi sebaik-baiknya. Berarti Abi cucunya Oma. Anaknya Om Bayu. Berarti Abi sepupu Cherry dong, Mah. Tapi kenapa Om Bayu nggak pernah bawa Abi ke sini ya, Mah? Emang Abi dulu tinggal sama siapa? Sayang, kamu gak perlu nanya kayak gitu ya. Itu urusan orang dewasa, sayang. Yang penting sekarang, Cherry harus selalu kuat dan sehat. Jadi Oma bisa menilai siapa cucu yang gak bikin repot Oma. Dan pasti Oma akan bosen ngurusin Abi yang gak pernah sembuh-sembuh. Ya? Oh iya, Ma. Cherry pasti jadi anak yang kuat dan selalu melindungi Mama. Sayang. Bu Dewi, saya sangat mengerti apa yang dilewatin pada Bu Dewi pada saat ini sangat berat sekali. Walaupun kamu gak mau cerita semuanya sama saya mengerti. Saya bisa merasakan
beratnya beban yang dibawa sama Bu Dewi. Tapi Bu Dewi harus berusaha untuk kuat. Gak boleh stres. Karena stres itu punca dari segala penyakit. Dan Bu Dewi harus tahu. Kamu gak sendirian loh ngelewatin semua ini. Berkali-kali saya sudah bilang saya ada di sini untuk bantu Bu Dewi sama Abi. Seandainya aku bisa menghapus air mata di pipi kamu, Dewi. Seandainya aja kamu bisa jadikan bahuku tempat bersandar kesedihanmu. Aku rela lakukan itu sepanjang malam, sepanjang hari buat kamu. Kamu harus bantu aku untuk dekat lagi sama Mas Farhan. Jadi kalau misalkan kalian ingin Abi pulih, ya itu persyaratan dari aku. Saya sangat mengerti kondisi Bu Dewi. Dan untuk masalah biaya pengobatan, check up rutinitas semuanya Bu Dewi nggak usah khawatir. Insya Allah saya akan bantu. Saya nggak butuh belas kasihan dokter. Saya bisa hidup sendiri. Dokter nggak usah ikut mengurusi hidup saya. Bukan. Silahkan dokter, lebih baik pergi saja dari sini. Bu Dewi, tolong pada momen seperti ini, tolong jangan mikirkan apa-apa. Gengsi, harga diri, apapun semua itu nggak usah dipikirkan. Ya, saya sangat paham kondisinya pada saat ini dan Bu Dewi nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatir. Saya nggak mau dengar apapun lagi, dok.
Coba digerakin pelan-pelan kakinya. Bi, coba, ayo. Ayo gerak. Ayo. Ayo gerak. Susah, Dok. Ayo Bi, dikuatin. Kata mau main bola, ya kan? Dah, coba lagi dah. Digerak-gerakin dikit. Pelan. Om dokter, kenal sama dokter Fahri nggak? Enggak. Ya, nggak kenal ya. Padahal Abi pengen diobatin sama dokter Fahri. Nah, kalau enggak Om Oding aja yang telepon. Dokter Fahri, nomornya berapa? Nanti dokter Fahri jemput kita. Bagaimana ngomongnya? Ya, masa Om Oding bolot sih? Hah? Keluarin aja HP-nya dulu. Iya ya. Dulu dah. Mana nih calon penambah Bu Dewi ya? Oding, Ya, ngapain kamu? ini mau Mau telepon siapa? enggak nelpon, mau nyari game buat Abi. Dengerin, di rumah ini nggak ada seorang pun yang boleh menghubungi Dewi atau Fahri. Ngerti kamu? Ngerti Bu? Kalau sampai kamu nekat, kamu langsung saya pecat. Jangan Bu. Halo Dewi, Reva, aku cuma mau ingetin aja jangan lupa sama janji kamu untuk mendekatkan lagi aku sama Dokter Fahri. enggak. Aku nggak lupa dengan janjiku. Aku minta kamu juga nggak lupa dengan janji kamu. Apa tuh? Abi, aku mau kamu pastikan keadaan Abi aman di sana. Aku khawatir sekali, Reva. Udah ya, kamu tuh nggak usah bawel. Sekarang juga aku lagi di perjalanan menuju rumah Tante Retno.